Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kelima kita. Kalau tadi kita sudah bahas rangkaian seri dari resistor dan juga rangkaian paralel dari resistor, selanjutnya kita akan bahas rangkaian seri dan paralel dari induktor dan juga dari kapasitor. Yang pertama, untuk rangkaian seri induktor. Rangkaian seri induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Rangkaian seri induktor ini menghasilkan nilai induktansi yang merupakan penjumlahan dari semua induktor yang dirangkai secara seri ini. Rangkaian seri induktor, rumusnya L total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L kesekian. Nah, contoh kasus rangkaian seri induktor. Berdasarkan gambar contoh rangkaian seri induktor di atas, diketahui bahwa nilai induktor L1 sama dengan 100 nanohenry, L2 sama dengan 470 nanohenry, L3 sama dengan 30 nanohenry. Penyelesaiannya adalah L total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3, maka nilai L total sama dengan 100 tambah 470 tambah 30 sama dengan 600 nanohenry. Jadi untuk induktor, jika dipasang seri, nilai induktansinya cukup dijumlahkan saja sama dengan rangkaian seri resistor. Kemudian untuk yang paralel, rangkaian paralel induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dua atau lebih induktor yang dirangkai secara berderet atau berbentuk paralel. Rumusnya, 1/L total sama dengan 1/L1 tambah 1/L2 tambah 1/L3 tambah 1/Ln, di mana Ln adalah induktor kesekian. Berdasarkan gambar contoh rangkaian paralel induktor di atas, diketahui bahwa nilai induktor L1 sama dengan 100 nanohenry, L2 300 nanohenry, dan L3 sama dengan 30 nanohenry. Maka nilai L totalnya adalah 1/L total sama dengan 1/L1 tambah 1/L2 tambah 1/L3. 1/L total sama dengan 1/100 nanohenry ditambah 1/300 nanohenry ditambah 1/30 nanohenry. Kemudian disamakan penyebutnya menjadi 3/300 tambah 1/300 tambah 10/300. 1/L total sama dengan 14/300. 14 kali L sama dengan 1 kali 300. Ini hasil perkalian silang. Dan nilai L totalnya adalah 300/14. Maka L total sama dengan 21,428 nanohenry. Ini kita ke contoh soal. Seperti biasa, kalau ingin menganalisis rangkaian, kita harus tentukan dulu titiknya. Jadi karena yang ditanyakan adalah L ekivalen, berarti kita menyederhanakan dari titik terjauh, dimana kalau untuk induktor yang dipasang seri dia cukup dijumlahkan, berarti 25 mH tambah 25 mH nilainya adalah 50 mH ya. Selanjutnya dia paralel dengan induktor 50 mH yang ini. Nilainya adalah 50 kali 50 bagi 50 tambah 50. Ya, ini adalah cara sederhana untuk menghitung L total untuk dua nilai induktansi. Hasilnya adalah 25 mH. Nah, selanjutnya dia seri dengan yang 25 mH yang ini. Karena dia seri, dia cukup dijumlahkan saja, berarti nilainya adalah
25 tambah 25 menjadi 50 mili Henry ya. Dan selanjutnya paralel dengan 50 mili Henry yang terakhir ini, berarti 50 paralel 50 nilainya adalah 25 mili Henry ya. Jadi L ekivalennya adalah 25 mili Henry. Nah, selanjutnya kita ke soal yang berikutnya. Kalau induktor ketika dia diserikan berarti cukup dijumlahkan ya, 30 tambah 20 hasilnya adalah 50 mili Henry. Nah, selanjutnya dia paralel dengan seutas kawat yang tidak memiliki elemen atau komponen, sehingga nilai resistansinya dianggap 0. Nah, karena paralel dengan seutas kawat penghantar, selanjutnya induktor yang di sini paralel dengan seutas kawat penghantar yang tidak memiliki elemen atau komponen apapun di situ, sehingga nilai induktansinya sama dengan 0. Nah, berarti 50 paralel dengan nilai 0 hasilnya adalah 0, karena 50 kali 0 tambah 50 bagi 50 tambah 0 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya yang 0 ini paralel lagi dengan yang 25 mili Henry ini, maka nilainya adalah 0 juga. Nah, selanjutnya yang nilai 0 ini atau dianggap tidak ada ya, seri dengan yang 10 mili Henry, berarti nilainya adalah 10 mili Henry. Jadi nilai induktansi totalnya adalah paralel antara 10 mili Henry yang ini dengan yang ini. Berarti nilai induktansi totalnya seperti biasa menggunakan perhitungan sederhana untuk dua nilai induktor yang terpasang paralel adalah 10 kali 10 bagi 10 tambah 10. Berarti nilainya adalah 5 mili Henry. Kita lanjut ke rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Rumus dari rangkaian paralel kapasitor adalah C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C kesekian. Berikut adalah gambar bentuk rangkaian paralel kapasitor. Nah, ini contoh kasus untuk menghitung rangkaian paralel kapasitor. Seorang perancang rangkaian elektronika ingin merancang sebuah peralatan elektronika. Salah satu nilai kapasitansi yang diperlukannya adalah 2500 pikofarad, tetapi nilai tersebut tidak dapat ditemukannya di pasaran komponen elektronika. Oleh karena itu, perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang diinginkannya. Penyelesaiannya yaitu beberapa kombinasi yang dapat dipergunakan, antara lain satu buah kapasitor dengan nilai 1000 pikofarad dan satu buah kapasitor dengan nilai 1500 pikofarad, yaitu totalnya 2500 pikofarad. Atau satu buah kapasitor dengan nilai 1000 pikofarad dengan dua buah kapasitor dengan nilai 750 pikofarad yang totalnya juga 2500 pikofarad, dan semuanya dipasang secara paralel.
Selanjutnya untuk rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah dan lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel, rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja penghitungan rangkaian seri untuk kapasitor lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan rangkaian paralel kapasitor. Karena nilai dari 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 tambah 1/C kesekian. Jadi kalau di kapasitor sendiri, ketika dipasang secara seri, dia nilainya cara hitungnya sama seperti menghitung rangkaian paralel resistor dan induktor. Nah, berikut adalah gambar bentuk rangkaian seri kapasitor. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 500 picofarad. Tetapi nilai 500 picofarad tidak ada di pasaran. Maka engineer tersebut menggunakan 2 buah kapasitor yang bernilai 1000 picofarad yang kemudian dirangkainya menjadi sebuah rangkaian seri kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkannya. Penyelesaiannya adalah 2 buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad, di mana 1/C totalnya sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 atau 1/C total sama dengan 1/1000 tambah 1/1000. Maka nilai 1/C totalnya sama dengan 2/1000. Kemudian perkalian silang, 2 kali C total sama dengan 1 kali 1000, maka nilai C totalnya sama dengan 1000 bagi 2 atau C total sama dengan 500 picofarad. Nah, kita coba contoh rangkaian lainnya. Selanjutnya untuk contoh soal yang ini kita sederhanakan. Ini kita hitung dulu masing-masing. Ketika dibuat kapasitansi penggantinya, karena dia dipasang secara paralel, berarti cukup dijumlahkan ya. 25 tambah 25 nilainya adalah 50 μF. Untuk memudahkan, ibu ketik mu-nya dengan U ya. Kemudian yang di atas juga berarti sama, 50 μF. Karena dia dipasang secara seri, berarti antara 50 μF dan 50 μF yang ini, berarti kita hitung kapasitansi penggantinya di situ adalah 50 kali 50 dibagi 50 tambah 50. Seperti biasa ya, untuk dua nilai induktansi. Seperti biasa, kita gunakan rumus sederhana untuk menghitung penyederhanaan dari dua nilai kapasitor ya. 50 kali 50 dibagi 50 tambah 50. Hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 25 μF. Nah, selanjutnya 25 μF ini paralel dengan 25 μF yang ini. Berarti kalau paralel dia cukup dijumlahkan, 25 tambah 25 hasilnya adalah 50 μF. Kita ke contoh soal yang berikutnya lagi. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya
ditanyakan berapa nilai kapasitansi ekuivalen dari rangkaian ini. Berarti kita melihatnya dari yang sini ya. Nah, yang pertama kita kita paralelkan nilai ini 10 mF dengan 10 mF. Kalau untuk kapasitor cukup dijumlahkan, berarti nilainya adalah 20 mF. Ibu kembali menggunakan U ya untuk memudahkan pengetikan mF. Kemudian ini 20 mF dan yang di bawahnya juga karena nilainya sama-sama 10 ya. Ketika diparalelkan dia cukup dijumlahkan saja, berarti nilainya juga adalah 20 mF. Nah, berarti yang 20 mF ini dengan yang di bawah ini dia seri. Nah, karena seri berarti kita hitung seper CS-nya sama dengan seper 20 tambah seper 20, atau nilai CS-nya didapatkan 20 kali 20 dibagi 20 tambah 20. Hasilnya adalah 10 mF. Nah, 10 mF. Berarti 10 mF yang di sini paralel dengan 5 mF dan 5 mF yang di sini. Karena dia paralel berarti cukup dijumlahkan ya. Berarti 10 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20 mF. Jadi untuk induktor rumus seri dan paralelnya sama dengan resistor, namun untuk kapasitor kebalikannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai keliru ketika menggunakan rumus dalam penyederhanaan rangkaian untuk resistor, induktor maupun kapasitor. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.